Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Stasiun Suara, satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Mengudara dari studio 1 lantai 2 gedung Star FM di Jalan Ayam Dilama Penyambungan. Pagi Madinah, Madinah pagi. Sahabat Star FM, bersama saya Ica Hasibuan menemani sahabat Star FM di pagi hari ini. Kali ini kita di program Ruang MUI Madinah yang setiap hari Selasa kita hadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan hari ini untuk edisi 11 April 2023 sudah hadir di sini bersama kita narasumber yang luar biasa. Tentunya dari MUI Mandailing Natal, beliau adalah Ustadz Haji Mahyuddin Lubis selaku Ketua Komisi Dakwah MUI Kabupaten Mandailing Natal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ayah. Padahal seharusnya saya yang nyampein salam loh. Assalamualaikum Ayah Handa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baiklah sahabat Star FM semuanya. Tema kita hari ini mengenai manfaat sedekah jariah. Jadi buat sahabat Star FM yang ingin bertanya-tanya nanti seputar tema kita mengenai manfaat sedekah ini, boleh bergabung bersama kita, baik itu melalui line teleponnya dan WhatsApp-nya itu di 0812 9172 1177. Dan sahabat Star FM juga bisa mendengarkan kami melalui live streamingnya langsung di www.starfmmadinah.com atau live streaming Facebook live-nya langsung di Radio Start 102,6 FM Penyambungan. Baiklah sahabat Star FM, langsung saja kita ke temanya mengenai manfaat sedekah jariah. Sebelum kita ke tema, kita tanya dulu kabar Ayahanda Ustadz Haji Mahyuddin Lubis. Assalamualaikum, selamat pagi Ayahanda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini puasa ke 20 ya? 10 menjelang Lebaran Ayahanda, iya. Dan tetap sehat selalu. Alhamdulillah. Ya. Baiklah, mengenai manfaat sedekah jariah ya Ayah. Ya. Sebenarnya apa itu sedekah jariah itu Ayah? Kalau kita tengok dari dalil Al-Quran, bahwa sedekah jariah itu ada dalilnya di dalam ayat suci Al-Quranul Karim. Iya. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullahu qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Tentunya peminjaman kepada Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan nilainya yang tidak pernah putus walaupun orang yang memberikan itu telah mendahuluinya. Dan itu dilipat gandakan ya? Itu dilipat gandakan. Wah, luar biasa. Jadi intinya sedekah itu dipinjamkan sama kita ya? Dipinjamkan kepada Allah dengan ikhlas, artinya karena Allah. Bukan kepada manusia ya? Bukan kepada manusia. Padahal yang kita sedekahkan itu kepada manusia ya? Itulah secara syariat kepada manusia, tetapi menurut hakikatnya bahwa yang kita berikan itu adalah suruhan dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu dia sahabat Star FM. Kita meminjamkan kepada manusia tapi hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lipat ganda. Lipat ganda kembali kepada kita nantinya. Ya, luar biasa, subhanallah. Dan itu punya manfaat tentunya ya. Apa saja manfaat dari sedekah jariah? Banyak. Nah, kalau manfaat sedekah jariah itu cukup banyak memang. Tapi dalam kesempatan ini coba saya sampaikan entah beberapa manfaat saja. Salah satu di antaranya bahwa sedekah jariah itu manfaatnya melindungi kita dari musibah, begitu. Maksudnya gimana itu ya? Artinya di dalam kehidupan ini kita tidak luput daripada ujian dan cobaan dari Allah. Bisa jadi dengan malapetaka, bisa jadi dengan penyakit, bisa jadi dengan hal-hal yang lain. Sehingga dengan sedekah yang kita berikan,
ujian yang melanda kita, ujian yang menimpa kita dapat sirna. Artinya dapat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita, as-shadaqatu tasuddu sab'ina babam minas su'. Sesungguhnya sedekah itu ada 70 pintu keburukan yang akan ditutupnya begitu. Bukan hanya satu, 70 dengan sedekah itu. Sedekah itu, manfaat sedekah itu menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik untuk diri kita, begitu. Itu yang pertama ya. Ya, itu yang pertama. Manfaat daripada sedekah. Menutup 70 keburukan. Ya. Mungkin pernah penyakit atau bala di sawah kita, di ladang kita dan sebagainya. Yang jelas menurut tuntunan ajaran agama kita bahwa bala yang diturunkan oleh Allah itu bisa sirna dengan sedekah. Itu manfaat yang pertama. Untuk manfaat selanjutnya apa itu ya? Untuk manfaat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim bahwa ada manfaatnya untuk mempermudah kita ataupun membuat kita dalam mengakhiri kehidupan kita itu dalam keadaan husnul khotimah, begitu. Husnul khotimah ya. Ya, husnul khotimah. Jadi dengan sedekah yang kita berikan, akhir kehidupan kita itu akan mendapatkan husnul khotimah. Bukan husnul ya, husnul ya. Husnul khotimah. Karena banyak masyarakat mungkin salah paham, ada yang penulisannya kadang husnul, ada husnul, seharusnya hak kecil ya, bukan kho ya. Husnul khotimah. Kho itu malah celaka ya. Iya, celaka itu bukan kho, itu ha. Husnul khotimah, sebaik-baik mengakhiri kehidupan. Karena itu yang kita harapkan sebenarnya. Harapan kita seperti itu. Tadi ada beberapa manfaat. Pertama tadi menutup pintu keburukan, kemudian husnul khotimah, terus apa lagi ya? Kan ada 9 tadi ya. Ada 9 sebenarnya. Sebenarnya banyak ya. Banyak. Cuman yang disampaikan banyak di sini yang disampaikan. 9. Sedekah itu ada disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat senantiasa mendoakan kita. Kata Rasulullah, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'tik mumpikan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'tik mumsikan talafan. Kira-kira maksudnya tidak ada bagi hamba atau seseorang itu ketika bangun tidurnya atau subuhnya terkecuali ada 2 orang malaikat akan mendatanginya. Ketika malaikat tersebut mendatanginya, malaikat itu berkata, yang pertama, Allahumma a'tik mumpikan khalafan, ya Allah, tambahilah rezeki orang-orang yang telah menginfakkan, yang telah mensedekahkan yang namanya hartanya. Tetapi sebaliknya satu orang mengatakan, ya Allah, kurangilah dan berikanlah maksiat kepada orang-orang yang tak mau untuk memberikan atau mensedekahkan hartanya. Itu malaikat satu yang mengatakan menambahi, satu yang mengatakan untuk jangan diberikan kebahagiaan kepada orang yang tidak mau menafkahkan hartanya, begitu. Iya, luar biasa menarik sekali pembahasan kita sahabat Star FM mengenai manfaat sedekah ini. Dan ayahanda, kita akan melanjutkan nanti perbincangan kita ini mengenai sedekah ini, tapi setelah pariwara yang berikut ini. Tetap bersama kami di Ruang Mulia Ramadan bersama Start FM menjelang berbuka puasa. Saat Anda menikmati senja Ramadan, simak dan ikuti sajian mimbar Ramadan pukul 6 sore sampai menjelang berbuka. Dipersembahkan oleh es kristal, es batu modern, higienis, praktis, dan ekonomis.
102,6 FM, stasiun suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Sahabat Star FM kembali bersama kami di Ruang MUI Madinah dengan tema hari ini mengenai manfaat sedekah jariah. Dan tadi kita sudah bahas beberapa tentang manfaat tentang sedekah ini. Dan sahabat Star FM tetap masih bisa bergabung bersama kami, baik itu melalui teleponnya di 081165811026 atau bisa juga di WA dan SMS-nya di 0812-9172-1177. Baiklah, di sini masih bersama ayahanda kita, narasumber kita yang luar biasa, sahabat Star FM, tentang manfaat sedekah tadi sudah disampaikan ada 3 ya. Mengenai kita didoakan oleh malaikat tentang menutup keburukan ada 70 kesininya ya menutup keburukan 70 dan husnul khotimah tadi ya. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya manfaat daripada sedekah itu ialah Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti. Memberikan ganti yang telah kita berikan. Maksudnya seperti apa itu ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa huwa khairur raziqin." Allah catat di dalam Al-Qur'an surah Saba ayat 39. Iya. Artinya manfaat daripada sedekah itu. Kata Allah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa-siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Kita buat satu contoh barangkali di dalam penggantian manfaat ini. Kalau kita merujuk kembali kepada riwayat Sayyidina Ali yang kita kenal itu kan, Sayyidina Ali itu kan sahabat Rasul. Di dalam sejarah bahwa Sayyidina Ali itu termasuk masih anak-anak dalam keadaan Islam. Begitu. Itu anak paman daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ia menikahi anak daripada Rasul. Jadi kalau orang kita barangkali anak paman kita nikahi, marah orang kan begitu. Betul. Kalau orang kita barangkali di adat kita di adat kita begitu. Masa anak udahnya dinikahinya begitu kira-kira kan begitu. Kan ibotonya itu kan begitu kata orang. Sama dengan iboto kita itu. Sama dengan iboto. Padahal secara ajaran agama kita bahwa anak paman itu memang sebenarnya itulah baru tulang kandung kita itu. Dan boleh ya. Dan boleh memang dan secara Al-Quran. Tidak menentang ajaran. Tidak menentang. Ya sudahlah, kalau itu cerita yang bukan cerita pernikahan kita ini kan. Ini kan cerita apa kita ini apa namanya? Cerita manfaat daripada sedekah itu. Setelah Sayyidina Ali menikah dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut riwayat bahwa pernah mereka tidak makan selama 3 hari loh. Tidak pernah makan. Karena barangkali keadaan kondisi pada saat itu tidak mengizinkan puasa atau memang tidak mampu karena miskin. Kan begitu. Jadi Fatimah berpikir apa untuk dibelikan makan, apa yang mau dijual, kan begitu. Apa yang mau dijual. Menurut satu riwayat bahwa Fatimah itu pernah memberikan selendang. Kain panjang begitu kira-kira kalau bahasa kita itu ya. Kain panjang, selendang kepada Sayyidina Ali untuk dijual ke pasar dalam rangka untuk beli makanan. Karena sudah 3 hari loh nggak makan. Dengan ikhlas Sayyidina Ali itu membawanya pergi ke pasar. Tiba-tiba di tengah jalan dia menjual kainnya itu dengan ucapan alhamdulillah. Ada yang menawar begitu. Ada yang menawar dengan harga 6 dirham. 6 dirham. Saya pun tidak tahu entah berapa 6 dirham itu namanya.
Di Arab lah pula kan, yang tahu kita kan rupiahnya kan dinar begitu. dirhamnya ya. Dinar dirham itu kan uang orang emas Arab dan itu. perak Emas itu. dan perak itu Iya. kan begitu. Tapi kalau uang kita kan kertasnya bukan. Iya. Kan begitu kan. Jadi uang dirham itu emas dan perak. Jadi 6 dirham begitu. 6 dirham dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas hati, dengan bangganya, Ali itu beli makanan yang niatnya itu Untuk dimakan beserta istri, karena udah 3 hari loh Iya. nggak makan. Saya rasa kalau udah 3 hari nggak makan susah ya. Susah. Satu hari aja Puasa, ini sore udah puasa, lemas. kan udah Iya. udah lemas. Jadi ini pun udah jam berapa udah mulai lemas kita ini kan? Karena biasanya sarapan pagi. Jadi ketika dibeli oleh Sayyidina Ali makanan tersebut dengan bangga, dengan ikhlas, mau dibawa pulang menemui istrinya, tapi di tengah jalan ada orang ngomong. Kata orang itu, siapalah yang mau untuk menitipkan hartanya ke jalan Allah. Gitu. Begitu. Dengan bersedekah. Kan begitu. Dengar Sayyidina Ali. Begitu dengar Sayyidina Ali, ya akulah begitu kira-kira menurut Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali kasih makanan tadi kepada orang itu. Padahal mereka sangat membutuhkan. Mereka sangat membutuhkan begitu. Dikasih. Pulang Sayyidina Ali. Begitu pulang Sayyidina Ali di kotor rumah. Ditengoknya Fatimah dalam keadaan menangis. Wahai Fatimah, kenapa engkau menangis? Ada apa wahai Fatimah? Lalu Fatimah menjawab, alhamdulillah, Allah telah memberimu taufik bahwa harta yang kita miliki, makanan yang kita miliki telah engkau sedekahkan, kata Fatimah. Kan telah engkau sedekahkan, kata Fatimah. Itu dari rezeki dari Allah, katanya. Namun alhamdulillah, dengan sabar, dengan ikhlas, Sayyidina Ali tidak ada unek-unek, Fatimah tidak ada unek-unek dalam hatinya. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak ketika Sayyidina Ali keluar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah jalan. Ada seorang hamba Allah, wahai Ali, tolonglah engkau beli ontaku ini. Tolong engkau beli ontaku ini. Ali mengatakan, aku tak ada duit wahai Tuhan. Enggak punya duit aku. Tapi orang itu ngomong, aku bukan duit yang kubutuhkan. Kau beli walaupun duitnya itu belakangan. Enggak apa-apa. Baiklah, berapalah kau jual? Harganya 6 dinar. Loh, 6 dinar? Iya, tapi tak ada duitku. Iya, kau jual dulu, baru kau ambil kemari, kau bayar lagi. Itu kata daripada orang yang punya onta tadi. Akhirnya diambil oleh Sayyidina Ali, dibawa ke pasar. Tiba-tiba sebelum sampai ke pasar, menurut riwayat ada lagi orang yang nawar. Begitu orang yang nawar itu, Ali, apa? Ini onta mau dijual? Iya, mau dijual. Berapa mau dijual? Ini dijual sebanyak 60 dirham. Itu mengatakan sebahagian riwayat. Ya, sebahagian riwayat. Lalu dibayar. Begitu dibayar 60 dirham itu, dengan senang hati Sayyidina Ali pulang membawanya. Dibayarlah 6 dirham kepada orang yang pemilik pertama, sisanya dibawa pulang. Udah berlipat ganda, udah diganti dengan yang lebih banyak, kan begitu. Kemudian apa namanya tadi, menurut firman Allah ini, manfaatnya itu sudah lebih dari yang diharapkan, begitu. Dengan keikhlasan hati itu. Makanya Allah bilang, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, kan begitu. Dan itu sedekah itu membuat kita pahalanya berlipat ganda, dan rezeki kita juga berlipat ganda ya. Iya. Baiklah, sahabat Star FM, mengenai sedekah jariah ini akan kita lanjutkan kembali. Kita akan mendengarkan pariwara yang mau lewat berkat ini. Tetap bersama kami di Ruang MUI Madinah. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
menyediakan kantor khusus melayani perizinan untuk Anda yang berusaha agar mengurus dokumen izin keabsahan usahanya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal. Ayo, urus dokumen izin usaha Anda untuk mendapatkan kepastian hukum dan kenyamanan dalam berusaha. Dokumen lengkap, 1 hari selesai. Kami siap melayani Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal. 102,6 FM, stasiun suara, satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Sahabat Star FM, kita masih di ruang MUI Madinah dan tema kita tentang manfaat sedekah. Dan tadi sudah disampaikan beberapa hal tentang manfaat sedekah ini, dan di sini juga udah ada masuk beberapa pertanyaan dari sahabat Star FM yang masih ingin bertanya, nanti masih boleh, baik itu melalui line telepon kita di 081165811026 atau di line SMS dan WhatsApp-nya di 081291721177. Baiklah ayahanda kami, Ustadz Haji Mahyuddin Lubis, tentang manfaat dari sedekah ini sudah disampaikan tadi beberapa, dan banyak sekali yang menarik. Dan ini manfaat yang lainnya ada lagi ya? Ada sebenarnya masih banyak. Di dalam Al-Quran juga banyak manfaat daripada sedekah itu. Kita temukan di dalam surah Al-Munafikun ayat 10. Allah berfirman mengenai masalah kematian ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qariba fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Dan belanjakanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang antara kamu. Lalu ia berkata, ya Rob, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Kalau kita berkaitan riwayat dengan kematian bisa dicegah dengan sedekah, pernah terjadi di zaman Nabi Daud alaihissalam. Apa itu ya? Ada sahabat daripada Nabi Daud itu yang sangat akrab. Memang itu sahabat karib dia. Ketika satu hari Jibril alaihissalam menemui Nabi Daud alaihissalam membawa kabar kepada Nabi Daud, wahai Daud, kawan akrabmu itu tinggal umurnya 50 hari lagi. Bilang sama kawan akrabmu. Tapi Nabi Daud berpikir, ya Allah, ini kabar sudah diberikan oleh malaikat Jibril kepadaku bahwa sahabatku itu umurnya tinggal 50 hari lagi. Ternyata kalau saya tidak sampaikan, bagaimana sahabatku? Kalau ku sampaikan, bagaimana sahabatku? Tetapi karena Nabi mempunyai sifat tabligh, menyampaikan wajib kepada mereka, maka disampaikan kepada sahabatnya, sahabatku, apa ya Rasulullah? Saya memberikan pesan kepadamu. Apa itu ya Rasul? Bahwa malaikat Jibril telah menyampaikan kepadaku, umurmu tinggal sisa 50 hari lagi. 50 hari lagi. Iya. Lantas orang ini, sahabat ini berpikir, apa yang kutempuh untuk memanjangkan umurku? Apa yang aku tempuh untuk memberikan solusi dari umurku? Sehingga beliau itu bersedekah. Apapun pada saat itu beliau tetap berbuat baik. Semua berbuat baik, segalanya diusahakan untuk berbuat baik, menunggu waktu 50 hari lagi. Ternyata ketika sampai umurnya 50 hari pada waktu itu, maka beliau berpikir, aku memasak
untuk Rasulku sebagai sodakohku. Tapi berbalik hatinya itu berbalik. Ya untuk apakah kepada Rasulku aku bersedekah? Masih banyak fuqara wal masakin di depan kami. Kepada mereka lah aku bersedekah. Walaupun Rasulku itu marah kepadaku. Kata sahabat ini. Akhirnya ia bersedekah dengan fuqara wal masakin. Fakir miskin. Iya, fakir miskin tadi itu. Setelah selesai sedekahnya kepada fakir miskin, maka turun lagi malaikat Jibril kepada Nabi Daud. Wahai Daud, apa wahai malaikat Jibril? Pesan Allah bahwa temanmu si Polan, kawan akrabmu si Anu, Allah telah menambahi umurnya 50 tahun lagi. Begitu kata Jibril dengan sedekah yang diberikan oleh sahabat itu. Begitu manfaatnya, hebatnya manfaat daripada sedekah yang kita berikan. Yang seharusnya 50 hari ya, yang disampaikan umurnya ya ayahanda, menjadi ditambah 50 tahun lagi. Iya, berarti mencegah kematian itu kan? Menangguhkan begitu. Bukan mencegah, menangguhkan ya. Bahkan bertambah gitu. Bahkan bertambah, begitu. Wah, luar biasa sekali manfaat dari sedekah ini, sahabat Star FM. Ada lagi manfaatnya yang lain ya? Sebenarnya masih banyak. Karena kami sebagai masyarakat yang umum ya, masyarakat paling kita tahu manfaatnya ini menambah harta gitu. Karena seperti yang disampaikan Ustadz yang udah almarhum, dengan manfaat sedekah itu banyak Ustadz yang menyampaikan sedekah itu kan, memanjangkan umur katanya. Baru kali ini saya dengar riwayat yang ini. Iya. Itu memang riwayat dari Nabi Daud itu begitu. Masih banyak. Yang berikutnya manfaat daripada sedekah itu di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. Sedekah itu dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat begitu. 700 kali lipat. Maksudnya seperti apa itu ya? Maksudnya yang kita sedekahkan itu berantai-rantai begitu kira-kira. Artinya dari satu biji yang kita tanam, dari biji yang lain itu tumbuh lagi sampai 700 biji, kan begitu. Berlipat ganda begitu kata Allah. Kalau Allah sudah jaminan Allah itu dalam Al-Quran, kan takkan mungkin kita pungkiri. Akan begitu. Jadi Allah membilangkan matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Satu biji yang kita tanam tumbuh 100. Sedangkan padi kita tanam sempat 5 kita tanam. Cuman kadang-kadang 10 yang tumbuh, bukan 100. Kan begitu. Tapi kalau sedekah itu 100, satu biji kita tanam. Ini sudah dijamin, dijamin. Kan begitu. Kalau sudah jaminan Allah, jaminan siapa lagi dong? Iya, siapa lagi yang menjamin? Kalau sudah Allah yang menjamin, innallaha la tukhliful mi'ada. Sesungguhnya Allah itu tidak akan memungkiri janji, kan begitu. Pasti akan diberikan berlipat ganda. Itu. Amin. Nah, selain itu ya masih ada lagi manfaat dari yang lain karena di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sebelum kita jawab sahabat Star FM, kita masih membahas tentang manfaat dari sedekah ini sendiri. Iya. Sebenarnya masih banyak. Bahwa sedekah itulah yang menolong kita kelak di kemudian hari. Tidak ada yang bisa membantu kita, walaupun anak yang kita cintai, istri yang kita sayangi, teman kita yang kita hargai, takkan bisa membantu kita. Terkecuali hanya 3 yang mampu membela kita kelak setelah kita menghembuskan napas yang terakhir. Kata Rasul, Bismillahirrahmanirrahim,
idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Apabila seseorang itu telah meninggalkan dunia, maka terputuslah seluruh amalnya. Takkan bisa lagi dia beramal, takkan bisa dia sholat, takkan bisa dia bersodakoh. Apapun perbuatan yang baik takkan bisa dilakukannya lagi, kecuali hanya 3 yang mampu untuk membantunya. As-shadaqatun jariyah, sedekah jariyah yang manfaatnya terus menerus mengalir, tidak henti-hentinya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang diajarkannya. Ilmu yang diajarkannya ini bukanlah hanya Al-Qur'an, enggak, tapi seluruh ilmu pada umumnya yang bermanfaat kepada manusia itu. Kemudian waladin sholihin yad'ulah, anak yang mendoakannya atau anak yang soleh yang mendoakannya. Itulah manfaat, salah satu manfaat daripada sedekah itu. Dan yang kita bahas ini masuk ya Ustadz ya, yang termasuk yang bisa membantu kita nanti sesudah kita tiada, sedekah. Sedekah. Baiklah sahabat Star FM, kita akan lanjutkan dan kita akan menjawab pertanyaan kalian nanti. Kita dengarkan dulu pariwara yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Ruang MUI Madinah. Terima kasih Anda telah membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal. 102,6 FM, stasiun suara satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Sahabat Star FM, kita kembali masih di program Ruang MUI Madinah. Dan kita di segmen terakhir kali ini, kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat Star FM ya. Sebelum kita mengakhiri di acara ini sahabat Star FM, di sini ada satu pertanyaan dari sahabat Star FM Ayahanda. Assalamualaikum, selamat pagi Ayahanda, katanya. Apakah boleh bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal? Itu pertanyaannya Ayahanda. Ini mungkin pertanyaan pertama dan terakhir, karena tadi sudah mencakup pertanyaan yang lain yang sudah dijawab oleh Ayahanda. Mengenai masalah sedekah atas nama orang yang meninggal, sebenarnya sih di daerah kita ini dibiasakan oleh orang bersedekah untuk makku, katanya. Aku bersedekah untuk ibuku, katanya kan begitu. Tapi ini bahasanya kan begitu. Berarti bukanlah bersedekah orang yang mati kan? Bukan. Jadi bersedekah orang yang hidup kepada orang yang mati. Kan itu. Sedekah itu kan berbentuk doa juga. Jadi tentunya boleh. Kalau bersedekah kita kepada orang yang telah meninggalkan dunia, itu sih boleh. Mungkin pertanyaan ini, apakah boleh bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal? Misalnya nih almarhum ibu saya. Jadi saya bersedekah atas nama ibu saya. Misalnya saya memberikan ini ada ini atas nama ibu saya. Mohon diterima gitu mungkin ayah. Boleh atau gimana katanya tadi? Itu kan di bahasa sebenarnya, di bahasa. Jadi orang yang bersedekah sama yang menerima sedekah itu kan sudah maklum itu. Tak mungkin datang ibunya balik atas mendiang ibuku, katanya. Kan begitu. Artinya bahasanya itu sudah bahasa bayan, bahasa kinayah, kan begitu. Bahasa kiasan. Berarti yang bersedekah itu kan kita. Kan kita yang bersedekah itu. Terkecuali ini sedekah sipolan. Kan artinya si orang yang mati itu bersedekah kembali, bukan berkurban kembali. Tidak mungkin lah kan begitu. Tapi yang bersedekah orang yang hidup kepada yang mati, bahasanya ini sedekah makku. Pahamlah kita, dia yang bersedekah pahalanya kepada maknya, kan begitu. Itulah bahasanya. Oh iya, berarti itu sedekah untuk orang yang sudah meninggal sahabat Star FM. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan sahabat Star FM semuanya. Dan mungkin demikian ya,
tentang manfaat sedekah untuk hari ini. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Ayahanda Ustadz Haji Mahyuddin Lubis selaku Ketua Komisi Dakwah MUI Kabupaten Mandailing Natal tentang manfaat sedekah. Tadi ada sedekah tentang sebagai pelindung musibah ya. Kemudian sedekah kita didoakan oleh malaikat. Kemudian ada sedekah itu 700 kali lipat. Dan sedekah membuat seorang muslim mengakhiri kehidupannya dengan husnul khotimah. Kemudian sedekah menangguhkan kematian seperti yang diriwayatkan Nabi Daud tadi ya. Kemudian ada sedekah membantu kita di alam kubur. Sedekah menutup 70 keburukan. Dan sedekah menutup pintu neraka. Ada yang ingin disampaikan Ayahanda untuk terakhir di puasa hari ini? Barangkali mari kita bersedekah walaupun barangkali tidak sedekah yang paling banyak, namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah tastabri minan nar walau bisikki tamratin fa innaha tasuddu minal ja'i musaddadunha min sab'ani. Katanya, wahai Aisyah, halangilah dirimu dari neraka meskipun dengan sebiji kurma. Ya, walaupun sebiji kurma sedekah kita kan, karena itu bisa menutupi orang lapar dari kelaparannya kan itu. Jadi bukannya harus bersedekah banyak ya Ayah, harus kita mensedekahkan bentuk masjid enggak ya. Tapi sebiji kurma pun itu sudah menjadi sedekah. Itu aja pesan kami. Terima kasih kepada Ayahanda kami Ustadz Haji Mahyuddin Lubis, Ketua Komisi Dakwah MUI Kabupaten Mandailing Natal. Baiklah sahabat Star FM, demikian program kita hari ini di Selasa 11 April 2023 di Ruang MUI Madinah. Kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan Ustadz yang berbeda dan tema yang berbeda tentunya. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Ica Hasibuan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.